Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Jessi dalam pembelajaran matematika. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran mengenai faktor persekutuan dan faktor persekutuan terbesar atau FPB. Siap untuk belajar hari ini? Tetap semangat walau belajar dari rumah. Tujuan pembelajaran pada kali ini adalah menjelaskan, menentukan, dan menyelesaikan masalah. 1. Faktor persekutuan. 2. Faktor persekutuan terbesar atau FPB dari dua bilangan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Apa itu faktor persekutuan? Ya, faktor persekutuan dari dua bilangan atau lebih adalah faktor dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya sama. Seperti itu. Nah, selanjutnya, bagaimana cara menentukan faktor persekutuan? Ya, yaitu dengan membagi habis setiap bilangan dengan bilangan asli berurutan, kemudian tentukan bilangan faktor yang sama. Contoh yang pertama, tentukan faktor persekutuan dari 12 dan 16. Nah, pertama-tama, seperti yang telah kita pelajari, untuk menentukan faktor dari suatu bilangan, yaitu dengan mencari faktor-faktor dari bilangan tersebut dengan menggunakan tabel. Nah, pertama-tama, kita sediakan dulu tabel pembagi dan hasil. Nah, di sini kita akan menentukan faktor dari 12 dan 16. Nah, seperti yang telah kita pelajari, faktor dari suatu bilangan itu yaitu membagi bilangan tersebut sampai habis sehingga didapatkan faktor-faktor bilangan tersebut. Nah, di sini 12 dibagi 1 sama dengan 12, kemudian 12 dibagi 2 sama dengan 6, kemudian 12 dibagi 3 sama dengan 4, secara berurutan ya, kemudian 12 dibagi 4 sama dengan 3, karena 3 dan 4 sudah ada di dalam tabel, jadi cukup sampai di sini saja. Kemudian dibagi 5 tidak bisa, dibagi 6 bisa ya, karena 6 sudah ada di dalam tabel, jadi tidak usah dituliskan kembali. Kemudian sampai dibagi 12, 12 dibagi 12 habis ya, sama dengan 1. Nah, ini merupakan faktor dari bilangan 12, yaitu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Kemudian sama halnya dengan bilangan 16, yaitu pembaginya 1, 16 dibagi 1, 16. Kemudian 16 dibagi 2 sama dengan 8. Kemudian 16 dibagi 3 tidak dapat dibagi habis. Kemudian 16 dibagi 4 sama dengan 4. Kemudian seterusnya 16 dibagi 8 sama dengan 2 ya. Karena 8 sudah ada di dalam tabel, jadi tidak usah dituliskan kembali. Kemudian 16 dibagi 16 habis. Dapat dibagi habis yaitu 1 ya. Nah, ini merupakan faktor dari 16, yaitu 1, 2, 4, 8, dan 16. Nah, kemudian dari faktor-faktor tersebut kita lingkari manakah faktor-faktor yang memiliki nilai yang sama, yaitu 1 ada di faktor 12 ada ya, dan 16, kemudian 2, kemudian ada lagi 3, tidak ya, 3 hanya faktor dari 12 di
faktor 16 tidak ada, kemudian 4, ya. Jadi faktor persekutuan dari 12 dan 16 adalah 1, 2, dan 4. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan faktor persekutuan terbesar atau FVB? Ya, FVB dari dua bilangan atau lebih adalah faktor dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya paling besar di antara faktor-faktor yang lainnya. Seperti itu. Nah, supaya lebih paham, coba kita kerjakan contoh penerapan faktor persekutuan terbesar dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama, Fanny dan Vina membeli 24 pensil dan 16 penghapus. Alat tulis tersebut akan dimasukkan ke dalam beberapa tempat alat tulis dengan jumlah sama banyak. Berapa tempat alat tulis yang paling banyak dibutuhkan? Yuk kita kerjakan. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Tadi Fanny dan Vina membeli 24 pensil dan 16 penghapus. Kemudian akan ditempatkan ke dalam beberapa tempat alat tulis. Berapakah tempat alat tulis yang paling banyak dibutuhkan? Nah, pertama-tama tentukan faktor persekutuan dari 16 dan 24. Nah, mula-mula kalian buat tabel faktor bilangan. Nah, di sini ada bilangan 24 dan 16. Ada kolom pembagi dan hasil. Nah, faktor dari 24 yaitu bilangan-bilangan yang dapat membagi habis 24, yaitu 1, 24 dibagi 1 sama dengan 24, kemudian 24 dibagi 2 sama dengan 12, 24 dibagi 3 sama dengan 8, 24 dibagi 4 sama dengan 6, kemudian 24 dibagi 6 sama dengan 4 karena sudah terdapat di dalam tabel, jadi tidak usah dituliskan kembali. Kemudian 24 dibagi 8 sama dengan 3, 24 dibagi 12 sama dengan 2, dan 24 dibagi 24 sama dengan 1. Kemudian tentukan pula faktor dari 16, yaitu bilangan berapa saja yang dapat membagi habis bilangan 16, yaitu 16 dibagi 1 sama dengan 16, kemudian 16 dibagi 2 sama dengan 8, kemudian 16 dibagi 3 bisa tidak dibagi habis? Tidak ya. Kemudian 16 dibagi 4 sama dengan 4, kemudian 16 dibagi 8 sama dengan 2, karena 2 dan 8 sudah terdapat di dalam tabel, jadi tidak usah dituliskan kembali. Kemudian 16 dapat dibagi 16 sama dengan 1. Nah, jadi faktor dari 16 yaitu 1, 2, 4, 8, 6. Faktor dari 24 yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Nah, di sini kita tentukan faktor persekutuan dari 16 dan 24. Lingkari mana saja bilangan dari faktor 16 dan 24 yang nilainya sama, yaitu 1 ya, kemudian 2, kemudian 4, ada lagi? Ya, betul, 8. Nah, jadi faktor persekutuan dari 16 dan 24 yaitu 1, 2, 4, 8. Nah, di sini tadi alat tulisnya akan dimasukkan ke dalam tempat alat tulis, sehingga beberapa alat tulis yang paling banyak dibutuhkan. Jadi kalian tentukan faktor persekutuan terbesar, yaitu mana faktor persekutuan yang paling besar di antara 1, 2, 4, dan 8. Ya, betul, 8. Nah, jadi itu ya kata kuncinya untuk FVB, yaitu tentukan
nilai yang paling besar dari faktor-faktor bilangan tersebut, faktor persekutuan dari bilangan tersebut. Nah, jadi dapat kita simpulkan tempat alat tulis yang paling banyak dibutuhkan adalah 8 tempat alat tulis. Nah, supaya lebih paham, Ibu berikan contoh lagi ya, satu lagi. Yuk kita simak. Contoh yang kedua, Ani memiliki permen sebanyak 20 permen rasa mangga dan 25 permen rasa melon. Permen tersebut akan dimasukkan ke dalam beberapa kantong plastik dengan jumlah sama banyak. Berapa jumlah plastik yang paling banyak dibutuhkan? Dan berapa masing-masing jumlah permen pada setiap plastik? Yuk kita selesaikan. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Pertama-tama, kita tentukan terlebih dahulu faktor dari bilangan yang telah disebutkan di dalam soal, yaitu tadi Ani memiliki permen sebanyak 20 permen rasa mangga dan 25 permen rasa melon. Kemudian Ani akan memasukkan permen-permen tersebut ke dalam kantong plastik sama banyak. Berapakah jumlah kantong plastik yang dibutuhkan oleh Ani dan berapa masing-masing permen pada setiap kantong plastik. Nah, di sini pertama-tama seperti tadi, yaitu tentukan terlebih dahulu faktor dari bilangan 20 dan 25. Kalian buat tabel faktor dari 20 dan 25. Nah, di sini kita tentukan faktor dari 20 terlebih dahulu. Nah, tentukan bilangan-bilangan yang dapat membagi habis 20, yaitu 20 dibagi 1 sama dengan 20, kemudian 20 dibagi 2 sama dengan 10, kemudian 20 dibagi 3 tidak bisa, kemudian 20 dibagi 4 sama dengan 5, kemudian 20 dibagi 5 sama dengan 4 karena 5 dan 4 sudah terdapat di dalam tabel, jadi kalian tidak usah menuliskannya kembali. Kemudian 20 dibagi 10 sama dengan 2, kemudian 20 dibagi 20 sama dengan 1. Nah, jadi faktor dari 20 adalah 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Kemudian tentukan faktor dari 25, yaitu 25 dibagi 1 sama dengan 25, kemudian 25 dibagi 5 sama dengan 5, kemudian 25 dibagi 25 sama dengan 1. Nah, faktor dari 20 yaitu 1, 2, 4, 5, 10, 20. Kemudian faktor dari 25 yaitu 1, 5, dan 25. Nah, di sini kita tentukan faktor persekutuannya dari 20 dan 25, yaitu tentukan nilai yang sama dari faktor-faktor bilangan tersebut, yaitu 1 dan satu lagi, ya 5. Jadi faktor persekutuan dari 20 dan 25 yaitu 1 dan 5. Kemudian tadi Ani akan membagi permen-permen tersebut ke dalam kantong plastik dengan sama banyak. Jadi tentukan faktor persekutuan terbesarnya yaitu 1 dan 5, paling besar 5 ya, jadi FWB dari 20 dan 25 yaitu 5. Nah, karena di dalam soal ditanyakan berapa masing-masing permen dalam setiap kantong plastik. Nah, permen tersebut dimasukkan ke dalam 5 kantong plastik. Jadi, permen mangga di dalam setiap plastik tinggal dibagi. Jadi, 20 dibagi 5 sama dengan 4 permen rasa mangga. Kemudian untuk permen melon 25 dimasukkan ke dalam 5 kantong plastik tersebut. Jadi 25 dibagi 5 sama dengan 5. Nah, dapat kita simpulkan plastik yang paling banyak dibutuhkan oleh Ani adalah 5 kantong plastik dengan jumlah masing-masing plastik terdiri dari 4 permen rasa mangga dan 5 permen rasa melon. Nah, supaya lebih paham, coba kalian kerjakan soal latihan berikut ini.
Alhamdulillahirobbilalamin. Demikian pembelajaran mengenai FVB pada hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat walau belajar dari rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dengan Bu Jessi. Insya Allah.